Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman tahu tentang keguguran? Pernah mendengar keguguran? Nah, jadi teman-teman ya, keguguran itu adalah berhentinya suatu kehamilan ketika kehamilan tersebut masih muda. Ya, sebelum usia kehamilan 20 minggu. Nah, kalau seandainya keguguran itu tiap orang penyebabnya itu bisa berbeda-beda. Akibat penyakit yang diderita oleh ibu, ya, ataupun karena janinnya memang tidak berkembang. Nah, jadi teman-teman ya, umumnya keguguran itu dia menimbulkan gejala. Ya, bisa keluarnya darah dari jalan lahir, adanya nyeri perut, ya, kram perut, kemudian sakit punggung bagian bawah. Ya, intinya pada umumnya kalau keguguran itu menimbulkan gejala. Nah, tetapi ada namanya keguguran diam-diam. Nah, apa itu? Simak video ini sampai habis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya keguguran diam-diam itu. Keguguran diam-diam itu ya ketika janin mati di dalam kandungan. Nah, tetapi tubuh tidak menimbulkan gejala ya, gejala keguguran pada umumnya seperti gejala nyeri perut, ya, kram, kemudian keluar darah dari jalan lahir ataupun nyeri punggung bagian bawah. Nah, ini ibu nggak merasakan apa-apa, tetapi padahal janin yang sudah dikandungnya itu sudah tidak ada lagi ya, tidak ada nyawanya lagi. Nah, jadi teman-teman ya, itu memungkinkan plasenta itu masih menghasilkan hormon. Karena plasenta masih menghasilkan hormon tadi, ya itu tubuh akan menerima sinyal kalau teman-teman masih hamil ya, seperti hamil normal. Nah, tetapi kalau nanti hormonnya sudah mulai berkurang ya, berangsur-angsur berkurang, ya otomatis gejala kehamilan teman-teman juga akan terus menurun ya, berkurang juga. Misalkan payudaranya nggak kencang lagi, ya, kemudian mual muntah itu nggak ada lagi ya sebelum waktunya berhenti. Dok, taunya kita keguguran diam-diam bagaimana? Nah, biasanya ketahuannya kalau memang ibu hamil itu rutin memeriksakan kesehatan kandungannya ya ke dokter ya. Saat diperiksa dengan dokter itu ketahuan, loh ini kenapa gitu ya, misalkan di USG. Nah, dokter akan tidak menemukan lagi misalkan detak jantung janinnya atau kan kantung kehamilannya itu kosong ya, nggak berkembang. Nah, jadi itu disebut dengan blighted ovum ya, ataupun kehamilan kosong. Nah, ataupun misalkan ya pada pemeriksaan sebelumnya itu janin berkembang tetapi tiba-tiba berhenti. Nah, teman-teman ya, keguguran diam-diam juga bisa disebabkan oleh infeksi ya, infeksi dari TORCH ya. Jadi TORCH itu ini ya, toxoplasma ya, rubella, cytomegalovirus dan herpes simplex. Nah, ini adalah infeksi yang sering diderita wanita saat hamil ya. Nah, makanya saya sarankan sebaiknya sebelum merencanakan kehamilan ya, apalagi yang masih pasangan baru ya, tidak ada salahnya untuk cek kesehatan di dokter ya, kemudian minta surat untuk cek TORCH ini ya, apakah positif ataukah memang aman. Nah, ini jauh lebih baik nanti untuk kedepannya. Dok, apa yang harus dilakukan ketika terjadi keguguran diam-diam? Nah, saat teman-teman mengetahui ya terjadi keguguran diam-diam pada kehamilan teman-teman, ya tentu ini saat teman-teman berkunjung ke dokter ya, ketika teman-teman memeriksakan kandungan, kesehatannya ternyata terjadi keguguran diam-diam ya, teman-teman tidak merasakan gejala keguguran pada umumnya. Nah, ini nanti dokter pasti akan menyarankan tindakan yang terbaik ya. Nah, apakah nanti ditunggu kegugurannya secara alami ya, ataupun menggunakan bantuan obat-obatan. Nah, yang ketiga, ataupun menjalani kuretase. Nah, intinya
ya, walaupun dokter memberikan saran yang terbaik, ya teman-teman jangan lupa untuk bertanya, dok, tindakan yang paling baik untuk saya apa? Kemudian teman-teman tanyakan juga, manfaat dari tindakan tersebut apa? Resiko ketika melakukan tindakan tersebut apa? Nah, jadi teman-teman dan pasangannya itu harus bertanya ke dokter ya. Jangan diam-diam saja ya. Nah, ataupun memang mungkin ya saat pertama kali tahu ya teman-teman mungkin agak shock ya. Ya mungkin butuh beberapa hari ya untuk mengambil keputusan, itu boleh-boleh saja ya. Selagi memang kondisi ibunya masih aman. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tanyakan manfaat dan risiko terhadap tindakan yang akan diambil. Nah, jadi yang memutuskan adalah ibu dan suami ya, ataupun pasangannya. Dok, setelah keguguran kapan kembali menstruasi? Nah, ini sering ditanyakan ya, sering ditanyakan kepada orang-orang ya, khususnya wanita. Itu biasanya akan kembali menstruasi itu 4 sampai dengan 6 minggu ya. 4 sampai dengan 6 minggu. Tetapi tiap orang bisa berbeda ya, nggak bisa dipukul rata. Itu tergantung dari kondisi kesehatannya ya, usianya. Jadi banyak faktor yang memang mempengaruhi kapan seorang wanita itu kembali menstruasi setelah keguguran. Dok, apakah saya bisa hamil lagi setelah mengalami keguguran diam-diam? Nah, kalau pertanyaan teman-teman seperti itu, ya jawabannya itu bisa ya, bisa hamil lagi. Tetapi ada yang perlu teman-teman ketahui ya, ketika seseorang wanita pernah mengalami keguguran diam-diam, ya, kedepannya untuk terjadi kehamilan yang normal dan sukses itu peluangnya akan menurun dibandingkan dengan wanita yang belum pernah mengalami keguguran diam-diam. Nah, jadi bukan berarti nggak bisa hamil ya, tetapi untuk memiliki kehamilan yang normal dan sukses itu peluangnya akan sedikit menurun. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui. Nah, walaupun begitu bukan berarti seseorang itu setelah mengalami keguguran diam-diam itu nggak bisa hamil ya. Ya, itu tetap bisa. Saran saya ketika teman-teman ingin memutuskan untuk hamil lagi, ya pastikan teman-teman itu sudah siap. Ya. Baik wanitanya maupun baik suaminya ya sudah siap ya, sudah persiapan jauh-jauh hari. Ya, jadi kalau memang ingin hamil lagi itu benar-benar sudah siap. Nah, kemudian jangan lupa untuk merubah pola hidupnya. Jadi merencanakan kehamilan ke depannya itu harus dari jauh-jauh hari. Ya, jadi digenjot ya nutrisi gizinya ya, baik suaminya, baik istrinya, pokoknya digenjot ya. Kemudian olahraga teratur, istirahat cukup. Ya, hindari stres dan jangan lupa untuk diperiksa TOLS-nya ini ya. Dan yang terpenting, jangan lupa berkonsultasi ke dokter kalau seandainya teman-teman sudah siap untuk hamil lagi ya. Nah, jadi jangan lupa berkonsultasi supaya nanti kejadian yang sama itu tidak berulang. Nah, pesan saya tidak ada salahnya melakukan hal yang terbaik ya, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Jadi teman-teman, keguguran diam-diam itu bisa terjadi pada siapa saja, jangan menyalahkan diri sendiri ataupun pasangannya ya, karena keguguran diam-diam itu bisa terjadi pada siapa saja. Nah, jangan sampai teman-teman malah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan hal yang sudah terjadi, itu nanti jadinya stres ya. Kalau stres itu malah kesehatan teman-teman akan terganggu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis ya. Semua yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Salam sehat, sampai jumpa.